Halo Sobat Miko, kamu sedang menyaksikan Casual Podcast Visual. Di Casual kali ini, kita akan mengangkat tema tentang pengaruh teknologi digital terhadap tenaga pendidik di Sekolah Tinggi Multimedia Yogyakarta. Aku Baik dan aku ditemani Mas Dery Prananda di sini selaku salah satu dosen yang ada di Sekolah Tinggi Multimedia Yogyakarta. Selamat siang Mas Dery, gimana kabarnya? Baik. Oke. Kamu gimana kabarnya? Alhamdulillah, saya sesuai nama. Baik ya. Baik-baik saja. Oke. Langsung masuk ke pembahasan pertama ya Mas. Langsung serius? Nggak serius dong ini. Apa sih perbedaan yang Mas Dery rasakan ketika Mas Dery dulu menjadi seorang mahasiswa di Sekolah Tinggi Multimedia tentunya, dan setelah menjadi alumni sekaligus tenaga pendidik di Sekolah Tinggi Multimedia Yogyakarta? Ya, ada banyak ya, pasti berbeda. Eranya berbeda, zamannya juga berbeda gitu kan. Tapi kalau mau melihat lebih dekat misalnya ke bagaimana dosen-dosen kami pada saat itu gitu ya. Sebenarnya tidak terlalu signifikan ya dengan namanya dosen, ya pasti dia akan mengajar, mentransfer pengetahuannya, memberikan saran, masukan dan segala macam gitu, demi perbaikan demi kemajuan mahasiswanya gitu kan. Tapi mungkin sedikit berbeda adalah bagaimana dulu dosen-dosen kami dulu ya di STMM waktu itu masih menyebutnya masih MTC sampai sekarang ya mungkin ya MTC gitu, mendorong kami untuk lebih giat gitu ya, biasanya lebih semangat gitu untuk untuk berkarya gitu ya, karena ya walaupun kami ya kita belajar broadcast gitu ya di sini, tapi sebenarnya pendekatan-pendekatan itu juga kemudian diterapkan ke berbagai macam produksi ya, iklan, ke film pendek dan segala macam. Jadi vibes-nya atau nuansanya itu tuh nuansa berkarya gitu ya dulu kami. Kemudian akhirnya pertama kali muncul FFM, muncul BEM pada saat itu gitu ya. Tahun berapa itu Mas? Aku masuk sini itu 2004 ya, angkatan 3. Oh, angkatan 3. Masih awal-awal banget ya Sobat Miko. Angkatan 1-2 itu 2001, 2002. Kemudian 2003 sempat berhenti. Nah, 2004 gitu ya. 2004 saya baru masuk gitu ya. Angkatan saya itu angkatan yang paling sedikit sepanjang sejarah ya. Sedikit mahasiswanya? Oh, di angkatan mahasiswanya, itu? Waktu itu mahasiswa mana Proci, mana Rita, mana Tektosi hanya 22 orang kalau nggak salah. 22 orang. Satu angkatan, Mas? Satu angkatan. Wow. Bahkan angkatan 1 dan angkatan 2 itu lebih banyak lagi gitu. Nah, kemudian angkatan 4, 5 dan seterusnya itu kemudian semakin meningkat sampai sekarang gitu ya. Tapi sebenarnya nggak ada perbedaan signifikan ya Mas antara pengajar zaman Mas Dery waktu itu sama. Ya justru seharusnya kamu yang punya ini dong. Maksudnya gimana sekarang? Gimana ya? Kalau itu maksudnya aku cerita dulu seperti itu gitu ya. Wah, kami akan ada banyak diberi kesempatan untuk kemudian berkarya, diberi suplemen untuk kemudian diberi informasi-informasi bagaimana kemudian mendistribusikan karya itu gitu. Nah, kalau sekarang gimana? Kalau sekarang sih yang aku rasain ya Mas, itu tetap ada sih mereka dosen-dosen yang memberikan kita pengarahan untuk ini nanti distribusinya begini loh, ini nanti cara produksinya begini loh, begini. Tapi ada 1-2 dosen yang kemarin itu sempat mengeluhkan. Ada 1-2 mahasiswa yang mengeluhkan kepada kami, ternyata dosen sekarang itu ada loh yang cuman masuk formalitas tapi sebenarnya materinya nggak di-share gitu loh Mas. Jadi ada materi-materi yang mereka itu hanya menyampaikan, dosen-dosen itu hanya menyampaikan, kemudian kenyataannya itu mohon maaf bisa dibilang
materi yang diberikan dengan penerapannya itu sedikit berbeda gitu. Itu ada, tapi tidak semua ya, tidak semua. Cuman ada 1-2 dosen itu juga laporan yang diterima sih Mas, kayak gitu. Tapi kalau yang dari aku pribadi rasain, pengarahan dosennya bagus-bagus sih. Maksudnya tuh makin kesini aku yang dulunya itu dari SMA yang dimana aku bukan orang multimedia gitu, terus baru nyemplung ke dunia multimedia ini tuh akhirnya aku merasakan kayak gini ya ternyata dunia multimedia, ternyata gini ya dunia entertain kayak gitu. Terus ya diajarkan dari nol dan sampai sekarang aku merasa aku paham, walaupun belum bisa dikatakan aku udah mampu, aku udah bisa gitu, tapi aku sudah cukup paham, aku sudah cukup punya ilmunya, gitu sih Mas. Tetap ya, kerasa. Artinya kalau dibilang berbeda ya mungkin juga tidak terlalu ya berbeda. Artinya di zaman kami juga dulu juga ya ada juga ya keluhan-keluhan semacam itu, terutama mungkin pada saat itu dosen-dosen yang bukan staf dosen yang dari kampus gitu. Pada saat itu kami ada juga mempunyai keluhan-keluhan seperti itu. Tapi yang menurutku sebaiknya memang itu disampaikan gitu, disampaikan supaya apa, terjadi dialog gitu ya antara mahasiswa yang diwakili oleh BEM gitu, kemudian dengan pihak kampus gitu ya, supaya semuanya bisa ketemu solusinya. Gitu. Benar. Misalnya pun dosennya harus memperbaiki kinerjanya, meningkatkan kapasitasnya gitu ya. Di era teknologi sekarang gitu yang artinya metode itu kan akan selalu berjalan. Karena aku pribadi gitu sangat percaya bahwa manusia itu berkembang gitu ya, baik secara pemikiran, tindakan, sikap gitu. Betul. Dan kupikir tetap harus ada dosen gitu ya, tetap harus dikritik, tetap harus diberi masukan supaya ya kedepannya bisa lebih baik lagi. Kalau cuman diem-diem aja terus mengeluh-mengeluh aja tanpa ada dialog, tanpa ada audiensi kan kita juga nggak, kami juga nggak ngerti gitu ya. Kita nggak bisa merasakan juga. Makanya perlu memang kan kita berada dalam lingkungan komunikasi ya. Nah, ya, seharusnya memang punya komunikasi yang baik juga, kuat. Betul. Gitu sih. Satu lagi nih Mas. Terus menurut Mas Dery, apakah metode pembelajaran dosen saat ini itu udah cukup mengikuti perkembangan teknologi yang terjadi? Sebenarnya yang bisa menjawab itu kan perlu riset ya. Perlu riset. Saya nggak tahu yang mungkin mahasiswa bisa melakukan katakanlah angket atau survei atau apalah yang bisa menjawab itu ya. Karena ya kalau buat saya kayak gitu, saya pribadi ya tetap ya kita semua harus berkembang ya, seperti yang saya bilang tadi gitu. Artinya bahwa saya menganggap diri saya itu saya mendorong diri saya itu untuk selalu belajar gitu, selalu memiliki karya. Tidak hanya memiliki karya, tapi juga mencari saya ikut workshop, meningkatkan kapasitas gitu, meningkatkan skill entah apapun lah ya. Saya bahkan misalnya terus terang aja gitu ya, baru tahu baru install TikTok ini mungkin sebulan 2 bulan yang lalu gitu ya, install TikTok karena sebelumnya kan saya pikir TikTok hanya untuk joget-joget nggak jelas gitu kan, tapi ternyata ada banyak sekali informasi, ada banyak sekali tayangan-tayangan yang menurut saya menarik juga gitu ya, ketika misalnya ada kajian film dan segala macam yang itu dunia yang saya suka gitu kan, dan kemudian saya mempelajari gitu ya, artinya bahwa saya juga tidak kemudian menutup diri terhadap perkembangan teknologi gitu ya. Perkembangan sekarang ini seperti apa gitu ya, dalam hal apapun sih, multimedia atau broadcast selalu berkembang, film itu selalu berkembang, iklan gitu, dulu iklan kita cuma nonton di TV, sekarang udah di YouTube gitu misalnya, dan sebagainya. Jadi ya kalau berkembang atau tidak itu kemudian menjadi penilaian, ya harus orang lain yang menilai gitu ya, seorang dosen itu harus berkembang atau tidak sih gitu.
Itu. Oke, jadi kesimpulannya itu kita mau kayak gimana pun juga tetap harus ngikutin perkembangan zaman ya Mas. Harus tetap Iya, mau tidak mau sih. Iya, mau tidak mau ya. Berarti untuk kalangan muda, kalangan yang sudah lanjut usia sekalipun juga tetap harus mengikuti perkembangan zaman, mau nggak mau gitu. Yaudah, sekian episode kita kali ini. Pembahasan-pembahasan selanjutnya akan ada di episode setelah ini. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Casual Podcast Visual.